Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini, minggu ini minggu ke-13 ya. Minggu ini minggu ke-13 untuk perkuliahan kita. Eh, Habis ini ada ujian. Di minggu ke-13 ini saya masih menggunakan PPT untuk minggu ke-12, yaitu peran CIO dalam proyek teknologi informasi. Eh, Teman-teman pernah dengar CIO? CIO itu yang kayak gini. Teman-teman tak kasih sesuatu tentang CIO. Wait. Bentar. Mana CIO? CIO. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, saya share materi dulu. Teman-teman, apakah suara saya bisa dimonitor? Halo, Mas Alfian Yoga. Halo, Mas Alfian. Tes tes. Mbak Riva, apakah suara saya bisa didengar? Halo, Mbak Riva. Iya, Bisa ya, oke. Oke, saya mulai lagi. Teman-teman, hari ini kan fokus kita ada di CIO. Ya, siapa ini? Oke, dari CIO. CIO itu kalau di majalah kayak begini. Nah, ini saya klik satu aja. Eh, ini merupakan salah satu majalah tentang CIO. Jadi di sini ada eh, sesuatu tentang CIO. Eh, apa itu CIO? Dulu majalah ini sangat saya gemari. Eh, saya masih ingat saat pertama kali membaca, waktu itu internet masih ada ya. Waktu itu masih internet masih pertama kali di kampus kita bisa main-main internet. Dan saya biasanya main larinya ke sini. Saya biasanya lari ke sini. Gini. Eh, lambat sekali ya. Bentar. Kok lambat ya? Baik, pelan banget. Coba banter kok. Bentar, kok lambat ya? Begini kayak begini gambarannya TradePub. TradePub.com ini merupakan eh, satu tempat di mana saya banyak belajar dari informasi dunia. Lama banget ya ini. Nah, kenapa kok lama ya?
Redpub.com. Nah, eh, lama banget ya ini kenapa ya? Bentar kok. Oke, ini redpub.com. Jadi di sini banyak sekali informasi yang bisa saya dapatkan. Coba kita cari dulu CIO. Nah, ini dapat ya. Esensial for CIO 2024 gitu. Contohnya ini. Nah, teman-teman kalau mau dapat ini tinggal kasih emailnya aja, terus di download. Nanti ini akan mengirimkan sesuatu ke kita. Tes dulu nama adalah lecturer. Terus biasanya ngisi dulu employee-nya perusahaan berapa, anggap aja employee kita 100 sampai 250. Lalu kalau ada komputer teknologi, sorry, education. Oke, 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 oke. Kalau sudah tinggal download. Biasanya akan dikirimkan sama si dia. Wait, apa ini? Company higher education. Nah, nanti di email kita akan mendapatkan link untuk download. Coba kita cek. Oke, udah ada kok belum? Bentar ya. Udah kok belum? Atau langsung ya? Bentar. Kalau sudah, oh ini saya yang belum. Download. Oke. Nah, oh pasti berbeda. Kalau dulu langsung masuk email, sekarang kita masuk ke sini. Kita coba download dulu ya. Sudah tadi. Apa? Oh, dulu. Wait. Apapun saya sudah tidak ada, bisa langsung. Kenapa nggak dapat ya? Sudah sih. Wait, sebentar ya. Biasanya memang dapat kok langsung. Education, business, master, sudah. Coba, bentar. Nah, ini dapat. Ini kalau sudah dapat seperti ini, your request for the essential share from the pub has been received. Oke, kita coba cek. Nah, ini dapat ini. Nah, ini kalau dari sini kita download nih, ada banyak tool yang bisa dipakai. Kayak begini nih. Tadi kita download sebenarnya. Kita akan diskusi oleh mereka.
seperti ini. Biasanya akan muncul kayak entah itu majalah, entah itu suatu informasi tertentu yang dapat membantu kita untuk berkembang dari sisi ilmunya mereka. Oke ya. Oke, sambil nunggu ini kita balik ke materi. Nah, CIO itu merupakan singkatan dari Chief Information Officer. CIO merupakan eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab atas manajemen, implementasi, dan kegunaan sebuah teknologi informasi dan komputer. Ini saya ambil dari website ya. Bentar. Nah, di dalam sebuah proyek teknologi informasi, peran CIO ini akan sangat membantu atau berperan sangat penting dari sebuah proyek yang ada. CIO akan melakukan analisis bagaimana teknologi yang ada itu dapat memberikan manfaat bagi perusahaan atau meningkatkan proses bisnis yang ada dan kemudian mengintegrasikan sistem untuk mewujudkan manfaat atau peningkatan. Dari sebuah proyek, seorang CIO merupakan seseorang dengan kemampuan yang handal yang akan bisa melihat semua kondisi untuk sebuah proyek yang akan dikembangkan. Jadi peran CIO ini dalam sebuah proyek akan sangat besar keberhasilannya untuk mengembangkan satu sistem yang baru atau pemanfaatan teknologi informasinya. CIO ini dapat bukan akan dapat ya, memang mereka harus mempunyai kemampuan untuk uh, sesuatu yang baru, sesuatu yang tepat untuk kondisi lingkungan tertentu. Yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya untuk CIO adalah bahwasannya CIO itu eksekutif tingkat tinggi. Kalau di luar negeri hal ini sangat uh, apa namanya prestisius, sangat prestisius sebuah jabatan di suatu perusahaan teknologi informasi. Dia akan bertanggung jawab untuk mengelola dan harus berhasil menerapkan sistem teknologi informasi dan komputer suatu perusahaan. Ketika teknologi ini menjadi lebih canggih dan berkembang secara global, peran CIO ini akan semakin besar. Sama dengan teman-teman, mau coba cek kembali. Kita ini di sisi akademisi. Banyak hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, tidak hanya praktikal, secara konseptual. Memahami sesuatu itu sangat penting. Teman-teman kalau melihat perkembangan teknologi AI yang saat ini berkembang, AI ya, artificial intelligence, sangat besar, maka teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang prestisius atau wow gitu. Karena semua topangan AI itu menjadi sesuatu yang sangat besar di perusahaan. Tapi ingat, di balik keberhasilan AI itu masih ada manusia yang menciptakan AI tersebut. Masih pro dan kontra AI yang ada saat ini. Di beberapa film sekarang sudah mulai mengkritisi atau memberikan film-film yang base-nya ke AI. Teman-teman nanti coba cari atau lihat film apa namanya kemarin,
kreator, The Creator. Teman-teman coba cek di web tentang The Creator. Bentar ya, saya mau cek dulu The Creator. Nah, sorry. Nah, film ini, film The Creator ini yang teman-teman wajib dilihat. Film The Creator ini wajib dilihat. Lupa kenapa kok wajib dilihat, Pak? Supaya teman-teman dapat memahami bahwa zamanmu nanti itu zamannya AI. Zaman teman-teman ini adalah zaman AI, di mana zaman ini topangan teknologi AI itu sangat besar. Di film ini sebenarnya film yang menggambarkan tentang AI yang ditakutin sama orang-orang saat ini, seperti filmnya Terminator. Kalau teman-teman lihat film Terminator, Terminator itu adalah project di mana film di mana yang menggambarkan tentang project manusia dengan topangan AI. Masalahnya AI-nya karena dia bisa self learning, AI-nya bisa mengalahkan atau bisa malahan menguasai sistem internet yang ada di NASA waktu itu. Nah, kalau di sana AI itu sangat berbahaya di Terminator, maka di The Creator ini malah dimusuhi oleh manusia. Padahal si film ini mereka uh, bisa melihat bahwa mereka tuh sebenarnya bisa AI dan manusia bisa bersatu. Nah, teman-teman supaya paham banget bahwa dengan adanya teknologi itu teman-teman harus bisa memahami peran si AI itu seperti apa. Sama dengan selain film ini ada Chat GPT. Teman-teman pernah dengar Chat GPT? Halo semuanya, apakah bisa monitor? Halo Mas Andika, Mas Andika ada di tempat? Halo Mas Andika. Andika, Iya Pak. di mana aja kamu? Andik. Halo Mas Andika, kamu kemana aja? Mas Andika posisi di kampus apa di rumah? Halo Andika. Iya Pak. Mas Andika di rumah apa di kampus? Di rumah Pak. Di rumah. Oke. Cuma tinggal kuliah bos. Ilmu kok nggak masuk nanti. Oke, makasih Mas Andika. Mas Andika pernah dengar Chat GPT? Halo? Iya dengar Pak. Dengar. Pernah Pak. Pernah ya? Oke. Udah pernah nyoba belum? Sudah Pak pernah. Sudah. Kapan pas nyobanya itu? Pas acara apa? Halo Dik. Pak. Mas Andika nyoba pas kapan? Waktu apa ya? Nyari kayak butuh cepet Pak. Kayak dari Iya, Google kan biasanya harus buka web lagi. betul. Kalau chat GPT kan kita tanya langsung keluar gini. Kalau dari Google kan tanya tapi langsung kita milih klik dulu baru baca. Kalau chat Iya. GPT lebih cepat Pak. Tentang Jadi apa itu? Kamu nyari tentang apa? Cerita dong. banyak Pak. Biasanya kalau eh, di kerjaan kan ada kayak trouble kerusakan apa gitu. Hmm? Iseng-iseng lihat chat GPT kadang ada yang pas jawabannya. Mas Andika kerja Tapi apa? enggak semuanya IT support Pak. Oh, di? Di mana-mana. Loh, Kayak enggak. megang berapa pabrik gitu Pak. Oh, gitu. Loh, jangan di mana-mana, bingung. Berarti bukan bukan kerjaan kantor tapi freelance. Eh terikat
vendor, Pak, iya. Oh, ikut vendor. Iya, ikut vendor. Oke. Oke. Oke, makasih Mas Andika. Mas Iya, Febrian, Pak. halo Mas Febrian. Iya, Pak. Mas Febrian, mohon maaf. Mas Febrian iki sing ndi yo? Apanya, Pak? Wajahmu. Lah mosok apanya, Bos? Oke, Mas. On cam, Jangan betul. Pak, Kata nanti teman banyak on fans, cam gitu. Yang mana wajahmu? Jangan Pak, banyak yang fans nanti, Pak. Halo. Oh, ditakoni malah banyak fan. Kuliah kok tahun malah kok nggak gelem. Gitu mau niki Mas. Ayo. Yang mana tuh kamu? Aduh. On cam tapi saya nggak ada ya, Pak ya. Loh kok iso loh? Kamu ini kuliah lah no. Yang mana coba lihat. Loh aku aja on cam, kamu nggak on cam. Loh ini wajahmu, Udah, Pak. Bos. Loh, kok lucu toh kamu itu? Ayo. Halo. Nah, Wah, kamu ta. Paham. Iku fotomu ta? bukan, Pak. Itu Loh, kakak saya. Jadi makanya kok. Spiderman. Oh, makanya kok nggak sama. Makanya jangan pakai fotonya enggak toh. Kami ini bingung buat kamu itu, kok. Oke. Febrian aku sekarang saya mau tanya. Febrian pernah dengar chat GPT? Pernah, Pak. Oke, udah pernah nyoba belum? Pernah. Pernah. Pas kapan tuh? Barusan kemarin, Pak. Nyanyi apa itu? Nyari rekomendasi film. Oke. Makasih. Aku pindah ke tempat yang lain. Faiz Rasan. Halo Faiz. Halo Mas Faiz. Mas Faiz. Faiz. Faiz kamu yang mana Halo. Is? Halo Mas Yang Faiz. oh ya, ini on cam, Pak. Nanti Is. Wait, atau aja. Kok burung? Saya bentar. Oh, Mas Faiz yang ini. Laptop Oke. saya burem, Pak, kameranya, Pak. Oke, siap. Aku ingat. Kok tambah lemu kamu? Duh, enggak, Pak. Enggak ya? Potonganmu ya berarti itu. Oke, Mas Faiz. Mas Faiz pernah mengakses atau nyoba chat GPT? Pernah, Pak. Oke. Nyoba itu untuk nyari apa? Untuk informasi apa? Saya pernah cari buat referensi jurnal gitu. Oh, iso ya? Bisa? Bisa, Pak. Iya, nanti minta sumbernya gitu. Saya kan belum pernah nyoba tuh pakai chat GPT untuk yang cari sumber itu. Itu gimana caranya? Bunyinya di ketikannya tuh. Is? Pak, tadi suaranya gak dengar. Pak Is, keywordnya apa kalau mencari ke chat GPT? Biasanya kalau misalnya saya menanyakan tentang judul gitu, Pak. Carikan jurnal mengenai ini dari tahun ini sampai tahun ini gitu, Pak. Oh, gitu. Pakai bahasa Indonesia berarti kamu? Bahasa Indonesia gitu. Munculnya bahasa paper Indonesia, paper luar negeri? Paper Indo bisa. Enggak, yang waktu kamu cari keyword itu munculnya Indonesia apa bahasa Inggris atau campuran? Oh, Indonesia, Pak. Indonesia ya? Ya wes. Oke, terima kasih. Oke. Kita balik ke materi. Nah, saking pentingnya seorang CIO, sebagai seorang CIO, maka perkembangan teknologi itu harus dipahami oleh semua CIO. Dan CIO harus betul-betul bertanggung jawab dengan itu. Nah,
dari sini seorang CIO itu juga, kalau di bukunya, di majalah yang saya baca itu, dia berharap bahwa seorang CIO itu harus memiliki gelar sarjana. Artinya gini, kenapa sih kok harus gelar sarjana? Karena eh, selama 4 tahun mereka kuliah di bidang IT itu, maka dukungan konseptual yang ada itu nanti bisa mendukung mereka saat mereka itu bekerja. Makanya kenapa semangat teman-teman untuk belajar itu akan sangat berbeda satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Keberhasilan teman-teman dalam hal eh, apa ini eh, mendapatkan ilmu dan skill di masing-masing bidang ilmu di banyak mata kuliah itu apa belum di ACC? Bentar. Ada yang belum di ACC katanya. Halo, yang belum di ACC siapa ya Mas? Enggak, cek dulu. Ada yang belum di ACC, Mas Fuad. Ya, oh ya. Halo Mas Fuad, kok udah dapat ya? Oke, lanjut aja deh. Nah, eh, kenapa itu? Karena memang tujuannya untuk supaya ilmu yang ada itu bisa berguna untuk dia. Teman-teman, kenapa kok ada tahapan kerja praktek? Kenapa kok ada tahapan KKN lainnya muncul? Kenapa kok ada tahapan di perkuliahan teman-teman itu tiga tiga materi yang langsung benar-benar kamu full praktek, yaitu kerja praktek, lalu KKN, dan skripsi. Nah, saya selalu bilang ke mahasiswa bahwasanya kerja praktek itu merupakan pengalaman pertama kamu untuk berinteraksi dengan klien, untuk berinteraksi dengan user. Saat teman-teman kerja praktek, harusnya mendapatkan sesuatu yang beda dengan yang lainnya saat di perkuliahan. Terus ditambah lagi saat teman-teman melakukan KKN yang ada di informatika atau di ITAT sekarang kan berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau di tempat lain 3 bulan atau 2 minggu atau 3 minggu. Di ITAT kalau di informatika pelaksanaan mulai nanti bulan Februari Maret kita mulai pelaksanaan pendaftaran sebagainya sampai akhirnya kamu mendapatkan job masing-masing. Dan itu pun teman-teman proses akan mengerjakan sesuatu. Ya. Nah, pengalaman-pengalaman yang ada di situ terakhir adalah teman-teman dalam tahapan skripsi. Di tahapan skripsi itulah teman-teman benar-benar mengkombinasi semua ilmu yang ada di semester 1 sampai semester 7. Lalu kamu implementasikan dalam satu waktu, yaitu di skripsi. Oleh karena itu, teman-teman harus bangga saat skripsi melakukan tindakan sendiri. Misalnya kalau Mas Faiz tadi, kalau dulu saya suruh, Pak, kalau saya membuat skripsi ini boleh, lanjut. Gitu. Kamu harus begini lah, itu belajar. Nah, memang tidak bisa kita langsung menjadi seorang CIO, karena CIO itu perlu pengalaman yang tinggi dan di bidang teknologi. Maka standar mutu mereka mesti besar. Belum lagi kalau ada sertifikasi kompetensi yang kamu dapetin, ya. Nah, yang harus dipahami lagi bahwasanya CIO ini harus benar-benar agile, kalau bahasanya tangkas, ya. Pas respon, cepat, lalu melihat perkembangan zaman, ya.
lalu memahami kebutuhan organisasi, terus orang-orang di sekitar mereka, bahkan orang-orang yang sudah dilayani atau customer-nya. Ada di beberapa perkuliahan kita, kalau di ilmu kita di bidang akademisi, ada beberapa teknik yang bisa kita manfaatkan untuk mengenali seorang pelanggan atau orang-orang yang dilayani. Mereka biasanya yang paling sering dimanfaatkan oleh para pendidik itu adalah user center design approach, pendekatan berbasiskan pengguna, yang harus diinformasikan di sana. Nah, mereka akan lebih tahu bagaimana pengguna, pengalaman saya itu harus besar karena memang mereka pekerjaan di situ. Tidak gampang seorang mau lari ke sana tanpa adanya pekerjaan dimulai dari bawah. Teman-teman harus fokus ke kegiatan tersebut. Kalau tidak punya pengalaman, tidak akan bisa CIO. Ya, next. Tadi sudah saya sebutkan beberapa contoh gambaran tentang CIO. Ada beberapa majalah yang teman-teman harus lihat, harus baca tentang CIO. Yang saya sarankan yaitu di cio.com. Tadi sudah saya buatkan, saya bentukkan tunjukan di sini. Which one? CIO. CIO. Jadi yang ini ya, katanya yang ini. Nah, teman-teman, di tugasnya sampean untuk CIO ini nanti adalah teman-teman cobalah mengakses webnya salah satu di antara web yang membahas tentang CIO. Kalau di sini ada CIO gitu, magazine, kita pakai CIO magazine ya. Nah, maka akan ada banyak. Ini saya gambar-gambar ya. Silakan teman-teman mencari sesuatu, tapi saya sarankan pakai yang cio.com yang ini. Ini bisa kita lihat banyak informasi. Misalnya nih, 8 big IT failure of 2023. Siapa boleh masuk? Oke. Ada juga CIO in Financial Services embrace Gen AI loh, mulai ada, but with caution. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Teman-teman silakan mengakses webnya CIO ini atau CIO yang lain. Terus kamu rangkum tentang CIO. Pastikan teman-teman memahami. Minimal ada 3 berita yang teman-teman pahami, yang teman-teman rangkum untuk menambah skill pengetahuan teman-teman tentang CIO itu seperti apa. Harapannya teman-teman nanti bisa mendapatkan tentang peran CIO di dalam proyek teknologi informasi. Oke ya. Harapannya nanti apa yang kalian dapatkan itu bisa mendapatkan informasi tentang sesungguhnya CIO ini perannya seperti apa ya dalam sebuah proyek teknologi informasi. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Halo? Apakah ada pertanyaan? Yang baru masuk? Mas Hafiz? Mbak Andriani, apakah ada pertanyaan? Ya Mas Hafiz. Ya, Pak. Tugasnya cuma ngerangkum aja ya Pak? Iya, Mas Hafiz baca dulu. Entah di CIO yang mana ya. Tapi harapan saya di cio.com ini sih. Kamu bisa baca banyak hal. Lalu sampean rangkum dari tiga artikel. Kamu rangkum. Kamu cari yang menurutmu oke. Lalu nanti sampean rangkum dan kira-kira seberapa penting sih CIO. Kalau memang sih penting sih kalau di dalam. Tapi supaya sampean paham aja. Di situ ada informasi tentang CIO itu seperti apa. Dirangkum aja Mas Hafiz. Sudah, Mas Hafiz? Pak, bertanya Pak. Oke, ya Mas Wawan. Ya Pak, terima kasih. Oke. Itu
linknya bisa di-share ya, Pak? Oh iya ya, oke, sorry. Tak share ya di grup ya. Bentar. Iya, Pak, makasih. Wait. Oke. Ini yang share yang share.com ya. Udah. Nah, teman-teman juga bisa ambil di tempat yang lain ya. Lalu berikutnya yang mau saya share lagi adalah, bentar, tadi mana ya? Nah ini, wait, teman-teman pernah dengar SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional, SKKNI. Oke, teman-teman nanti kita kasih link. Teman-teman nanti selain yang baca tentang CIO nanti tadi, teman-teman coba golek ono tentang dokumen yang berhubungan dengan manajemen proyek teknologi industri informasi. Jadi sini ada banyak, tapi ini tidak semuanya. Contohnya gini, contohnya aku mau download salah satu ya, misalnya cloud computing tak download. Saya mau download ini, tak download. Ini sudah ada, tak buka. Nah, di sini kan banyak tuh cerita beritanya kayak begini. Saya ambil dulu. Nah ini, sorry bukan. Ini dia. Teman-teman di buku SKKNI yang ada di cloud computing ini khusus standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidangnya cloud computing ya, SKKNI khusus cloud computing. Tetapi di sini banyak hal yang bisa sampean ambil. Bentar, contohnya ini. Nah ini ada mana ini? Nah ini ada 19 kode unit. Ada 19 kode unit. Masing-masing unit membahas tentang sesuatu. Misalnya cloud computing, teman-teman mau memastikan ini, memahami, menentukan terminologi konsep cloud computing. Kode unitnya ini, kamu cari kode unit yang ini. Nah ini, deskripsinya ada, identifikasi ada, dan sebagainya. Teman-teman coba dibaca 2 unit dari masing-masing yang tadi kamu dapat. Jadi teman-teman mencari SKKNI yang berhubungan dengan manajemen proyek teknologi informasi. Memang tidak ada langsung manajemen proyek teknologi informasi, tapi sesuatu yang berhubungan dengan dia. Nah, sesuatu dengan dia itu banyak. Apakah cloud computing bisa jadi, Pak? Coba cek aja nanti. Mungkin dia bisa menjadi satu bagian yang penting. Nah, ini contohnya. Memberikan dukungan teknis atas masalah pengguna. Itu bagaimana sih? Coba cek kembali nanti. Atau kamu cari bidang yang lain lagi. Kan banyak tuh SKKNI-nya. Manajer energi. Mungkin apakah ini bisa, Pak? Saya nggak paham. Coba cek kembali. Mungkin ini bisa berhubungan dengan manajemen proyek teknologi informasi. Siapa tahu ya. Saya juga nggak tahu soalnya. Apakah ada yang berhubungan dengan manajemen proyek teknologi informasi? Aduh, kok lemot, Bos? Iya. Wait, ini dia. Ini cuman ada 9. Apakah ini sesuai dengan itu? Saya nggak tahu. Mungkin ada yang sesuai, mungkin tidak.
Ini ada evaluasi kinerja sistem manajemen tapi energi. Berarti nggak cocok nih. Nah, dia fokusnya ke energi. Cari yang lainnya lagi. Jadi teman-teman mencari SKKNI yang ada hubungan dengan proyek teknologi informasi. Terus kalau sudah dapat, kamu download, lalu kamu cari 2 unit yang dapat dihubungkan dengan mata kuliah teknologi informasi, proyek teknologi informasi. Jadi saya sudah punya sebenarnya, cuma saya nggak mau nunjukin. Sudah dapat dan saya cocok. Oh ini berarti bisa. Kayak tadi salah satunya manajemen pegawai misalnya, mungkin bisa di situ dihubungkan dengan itu. Paham teman-teman dari yang SKKNI ini? Apakah bisa dimengerti? Halo, Mas Wawan, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Monggo kalau mau ada pertanyaan. Berarti tugasnya 2 ya, Pak? Sama Betul. yang tadi itu? Yang CIO sama yang SKKNI. Ya. CIO itu Yang SKKN itu, Pak, dicari yang informasi yang mengenai manajemen proyek. betul. Iya. Kan luas ya, Mas Wawan. Kan salah satu bagian dari situ sebenarnya misalnya tentang manajemen pegawai itu juga salah satu hal yang penting untuk CIO. Meskipun nanti cek kembali apakah pegawai yang dimaksud itu pegawai yang bisa berhubungan dengan teknologi informasi atau tidak, tapi secara umum harusnya masuk. Salah satunya seperti itu, Mas Wawan. Ada lagi, Mas Wawan? Ini belum coba. Saya Pak, Hmm. SKN itu seperti apa ya, Pak? Apanya? SKN yang bermaksud itu. SKKNI. Ya. Juga tadi ini. Kelihatan saya tadi kelihatan nggak ya? Yang tadi aku bilang kayak begini, Mas Wawan. Ini kan SKKNI, Mas Wawan. Ini itu SKKNI. Tapi dia khusus bidang cloud computing. Bisa dilihat nggak, Mas Wawan? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ini kan SKKNI khusus cloud computing. Kalau di sini ada downloadnya itu SKKNI khusus cloud computing. Jadi kita cari dulu sebentar. Kita nggak share. Nah, ini kan khusus cloud computing. Nah, dari sini tuh muncul ini, Mas Awan. Di download itu muncul ini. Keputusan Menteri Tenaga Kerja gitu. Terus kamu cari yang di halaman itu yang ada hubungannya dengan kode unit gitu ya. Kalau di sini tuh ini Mas Awan. Daftar unit kompetensi gitu. Masih kalau gini Mas Awan. Nah, dari sini cek kembali apakah bisa kalau seorang CIO, apakah CIO itu bisa memiliki kemampuan ini? Karena kita ngomongnya konsep teknologi informasi ya. Nah, bisa atau enggak kita nggak tahu. Maka Mas Wawan coba cek kembali. Misalnya ini menentukan teknologi cloud computing. Tadi saya sudah bilang di awal-awal bahwa dia itu karena perkembangan teknologi informasi, maka peranan dia sangat besar. Maka apakah itu bisa dilakukan atau bisa digunakan untuk pengalaman atau sebagai knowledge untuk seorang CIO? Kalau ini lebih khusus, misal SAS kan khusus nih, khusus banget. Mungkin kalau dia di bidang itu, nek menurut Mas Maman memang perlu, ya tidak apa-apa dibaca. Kalau ini kan cocok ini, memberikan dukungan teknis atas masalah pengguna. Loh, kan ini boleh Mas Maman. Bisa dimanfaatkan untuk seorang CIO. Memberikan dukungan teknis atas masalah pengguna. Nanti Mas cari yang lain lagi. Kalau tidak ada, cari yang lain lagi. Yang mana lagi? Saya nggak tahu. Banyak kan materinya. Misalnya ini apa ini? Kalau ini itu tentang audit keamanan informasi. Gitu. Apakah perlu seorang CIO mengetahui itu? Oh perlu Pak. Nah, kalau perlu silakan di download terus cari mana yang penting untuk audit kalau bagi pengetahuan si CIO. Misalnya
harus tahu, harus mampu membuat dokumentasi bukti audit keamanan informasi. Ya, mau nggak apa-apa. Tinggal dipilih aja Mas Wawan. Gitu Mas Wawan. Paham nggak Mas Wawan? Paham, Pak. Jadi menjabarkan setiap unit-unit itu ya, Pak? Iya, Yang milih. berkaitan dengan Tapi milih cuma 2 aja Mas Wawan. Jangan banyak-banyak. dua aja. Kecapean. 2 unit. Iya, Pak. 2 unit 2 aja. unit. Dari manapun boleh. Gitu Mas Wawan ya? Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Yang lainnya barangkali ada pertanyaan? Sudah? Cukup semuanya? Kalau sudah, silakan sambil baca CIO dulu, baru nyari yang itu. Nanti tugasnya dikumpulkan via Classroom. Nanti tak kasih linknya. Begitu ya Mas, Mbak? Batasnya, Pak. Oh iya, minggu depan. Sekarang hari Kamis berarti Rebu malamnya Mas. Rebu 2359. Supaya saya bisa ngecek di paginya. Gitu ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.